akan membangkitkan kesadaran dari dalam diri kalian untuk melakukan atau tidak melanggar. Istilahnya jadi untuk melakukan perbaikan, kemudian untuk melanggar, bagaimana kalian kalau melakukan kesalahan itu bisa bertanggung jawab untuk memperbaiki kesalahan kalian, dan solusinya tidak dari guru, tidak dari sekolah, tapi dari kalian sendiri-sendiri. Jadi besar kemungkinan mungkin Mas Akil kalau buat kesalahan nanti penyelesaiannya A, Mas Milan yang buat kesalahan yang sama. Keyakinan kelas kita baca untuk memperbaiki kesalahan kalian dengan solusi dari kalian sendiri-sendiri. Jadi tidak lagi misalnya kemarin kesepakatan itu kalau tidak bawa kamus berarti berapa? Bawa 10 kata. Kalau keyakinan kelas sudah ada seperti itu. Saya kembalikan lagi. Saya tentukan tadi Mas Akil ya. Bisa nggak bawa kamus? Terus solusinya apa Mas? Tidak ngapain lagi, terus saya sakit mau bilang apa misalnya? Kalau misalnya kamu nggak bawa kamu sudah 3 kali, penyelesaiannya apa Mas Akil? Pemikiran apa? Biar besok nggak lupa lagi bawa kamu. Oh kamusnya ditaruh tas terus biar ketinggalan. Mas bilang kalau misalnya lupa nggak bawa kamus 3 kali, penyelesaiannya apa? Sama. Ada ide lain selain kamusnya ditaruh di tas terus biar ketinggalan? Pinjam teman. Oh pinjam teman. Berarti sebelum Bu Ati masuk sudah pinjam gitu ya. Nah seperti jadi solusinya beda gitu ya. Nah mari kita diskusi dengan cara kalian menuliskan di kertas ya. Saya kasih untuk post-it gitu ya. Apa yang dari ide kalian, keyakinan apa yang paling penting buat kalian untuk kita terapkan di kelas kita. Gitu ya. Ya, jadi setelah ini silakan kalian mulai cari ide keyakinan apa yang paling penting buat kalian gitu ya. Siapa ini? Modul? Enggak. Kenapa nggak bawa modul? Ketinggalan. Ini sudah berapa kali? 3 kali loh ya nggak bawa modul. Coba ini melanggar keyakinan kelas yang mana coba? Ingat nggak? Keyakinan kelas yang mana yang kamu langgar coba kalau nggak bawa modul berkali-kali? Tertib. Pelajaran karena ini nggak tertib ini. Besok lagi kalau biar nggak lupa gimana caranya? Masyarakat gimana? Biar besok nggak lupa malam. Natanya buku di malam ya. Nanti coba kita lihat hari kita ketemu lagi hari Sabtu ya. Kamu coba malamnya nata buku dimasukkan ke tas jangan ketinggalan gitu ya. Kita tunggu ya. Oke, nah sekarang lanjut yang pakai dengan teman dulu ya. Dengan keyakinan kelas, kami belajar untuk memperbaiki kesalahan yang telah kami perbuat. Dengan keyakinan kelas, kami belajar memperbaiki apa yang telah kami buat tanpa paksaan dari orang lain. Setelah adanya keyakinan di kelas kami, saya merasa kelas kami menjadi lebih tertib. Jika terjadi kesalahan, kami belajar menemukan solusi untuk memperbaiki kesalahan kami.
Mungkin Bapak Ibu sudah seringkali mendengar istilah budaya positif. Jadi ini kesempatan kali ini saya akan mungkin istilahnya memperdalam atau memperkuat pemahaman konsep budaya positif, sehingga harapannya nanti kita tidak hanya secara teoritis mengetahui apa budaya positif dan konsep-konsep di dalamnya, tapi bisa juga untuk menerapkannya secara real di lapangan. Saya mohon izin untuk berdiri karena saya
saya dibantu Mbak Winda, jadi laptopnya di depan dan saya harus melihat ke sana. Saya di memberikan motivasi, semangat kepada Nominasi kali ini tentang penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Kita perlu mengenal beberapa kata kunci terlebih dahulu, gitu ya. Jadi kata kunci yang pertama adalah disiplin positif, kemudian teori motivasi hukuman dan penghargaan, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi harapan kami tidak hanya menghafalkan istilah-istilah atau kata kunci ini, tetapi juga kita bisa memaknai apa yang ada dalam penerapan budaya positif di sekolah. Ya, saya yakin Bapak Ibu semua pernah mendengarkan istilah disiplin positif ya. Jadi bukan suatu hal yang baru, bukan suatu hal yang asing bagi Bapak Ibu. Disiplin positif ini merupakan bentuk penerapan dengan menanamkan kesadaran dari motivasi dari dalam siswa, kemudian untuk bertanggung jawab pada perilakunya dalam berinteraksi di lingkungannya. Jadi kita sebagai guru berperan dalam mendampingi anak untuk mempunyai kesadaran dari dalam diri, kemudian kita juga tidak hanya membimbing tapi juga bisa memberikan teladan sehingga anak bisa lebih meyakini dengan apa yang kita sampaikan kepada anak-anak kita. Berikutnya yaitu tentang Berikutnya yaitu tentang teori motivasi hukuman dan penghargaan. Jadi kalau kita melihat anak-anak kita selama ini kemungkinan alasan mereka untuk mengikuti atau mentaati peraturan itu karena takut dihukum, gitu ya. Jadi saya tidak berani melanggar aturan karena takut dihukum, karena nanti takut nilainya jelek dan sebagainya. Itu adalah salah satu motivasi dari anak dalam mentaati aturan. Nah, sebenarnya setiap manusia ini memiliki motivasi dalam berperilaku. Nah, berikut ini adalah beberapa motivasi anak dalam melakukan sesuatu hal, yaitu yang pertama karena ingin menghindari hukuman. Jadi anak mentaati aturan karena memang dia takut dihukum. Ada juga karena motivasi ingin mendapatkan penghargaan. Biasanya ada anak yang wah nanti biar di bu guru itu memuji saya, atau suka karena dia suka mendapatkan pujian dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah memang dia menyadari bahwa itu adalah bentuk untuk menghargai diri sendiri. Jadi kita sebagai guru berperan untuk mengarahkan anak-anak agar melakukan suatu tindakan itu dengan motivasi untuk menghargai diri sendiri. Jadi bukan karena takut dihukum, bukan karena ingin mendapatkan pujian. Ya. Kemudian dalam kita mendampingi anak untuk memperbaiki kesalahannya, kemudian untuk bertanggung jawab atas kesalahannya, ternyata kita ini memiliki beberapa posisi kontrol. Jadi tidak tidak melulu kita itu sebagai pemantau bahwa oh anak salah, kemudian dipantau kesalahanmu itu apa, hukumannya apa dan sebagainya. Jadi ternyata ada 5 posisi kontrol yang bisa kita ambil. Nah, kita nanti coba Bapak Ibu semua kita evaluasi di manakah posisi kontrol kita selama ini dalam mendampingi anak untuk memperbaiki kesalahannya. Yang pertama adalah kita sebagai pemberi hukuman. Nah, ini yang mungkin sampai saat ini masih ada nih posisi kita sebagai pemberi hukuman. Contohnya misalnya ada anak yang tidak memakai ikat pinggang, nah, kita langsung
kamu kok nggak pakai ikat pinggang, ayo sekarang kamu ambil tali rafia atau apa untuk menggantinya dan sebagainya. Jadi kita tidak menanyakan alasan kenapa dia tidak memakai ikat pinggang, kemudian kita juga tidak ada kesepakatan nanti kalau nggak pakai ikat pinggang kamu mau ngapain dan sebagainya. Jadi kita langsung berikan sanksi atau hukuman pada anak tersebut. Itu adalah posisi pemberi hukuman. Kemudian yang kedua yaitu membuat merasa bersalah. Nah ini kadang-kadang saya juga masih menggunakan itu, kadang-kadang masih berperan dalam menyelesaikan itu. Kita memasang memancing anak itu biar kasihan gitu. Misalnya, loh kamu kok ramin terus, tuh kamu gak kasihan sama Bu Anti gitu. Nanti kalau misalnya pas Pak Kepala atau guru lain lewat gitu kan nanti nggak kasihan, nanti Bu Anti ini nggak bisa mengendalikan kelas dan sebagainya. Kamu nggak kasihan. Jadi kalau kamu kasihan ya tolong ya nanti yang tenang gitu ya, seperti itu. Jadi kita itu membuat anak itu merasa bersalah. Kita minta kamu nggak kasihan dengan bu guru dan sebagainya, seperti itu. Kemudian posisi kontrol yang ketiga adalah sebagai teman. Nah ini biasanya mungkin bapak ibu guru yang masih muda gitu, merasa tidak jauh usianya gitu dengan anak-anak gitu. Biasanya menyapa, kemudian memberitahu, mengingatkan anak-anak itu dengan cara mereka gitu. Jadi kalau hey bro, hey sis dan sebagainya gitu. Kamu kok datang terlambat tuh gimana? Ya wes besok nggak usah ini lagi ya, jangan diulangi lagi ya. Gitu. Cukup seperti teman saja. Jadi posisi kontrol sebagai teman itu ya kita menyesuaikan masuk ke dunia mereka. Gitu. Itu contohnya. Kemudian yang keempat adalah pemantau. Pemantau ini adalah posisi di mana kita itu bersikap formal. Jadi kita sudah tahu sama-sama anak itu kalau melanggar peraturan seperti ini, berarti nanti ke hukuman atau konsekuensinya seperti ini. Itu kita hanya misalnya Dion kok kamu terlambat ke sekolah kenapa gitu misalnya seperti itu. Kemudian berarti kalau terlambat sekolah kamu mesti apa? Saya harus minta izin surat masuk, izin ke BK dan sebagainya. Jadi kita tuh formal, ada ngomong bicara itu formal. Kesalahanmu apa, kemudian konsekuensinya apa, kita tanya ke anak, bilang langsung dilakukan. Seperti itu sebagai pemantau. Kemudian yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah ini adalah posisi yang paling ideal. Jadi kita diharapkan dapat berposisi sebagai manajer dalam mendampingi anak dalam memperbaiki kesalahannya. Contohnya seperti ini, jadi kita melakukan pendekatan dulu. Kenapa? Menanyakan alasan kenapa kok terlambat, mengapa tidak mengerjakan PR dan sebagainya. Jadi kita mendekati dulu. Setelah itu kita membangun kepercayaan diri anak. Jadi dia akan berbicara banyak. Dia mau mengungkapkan gitu. Kenapa? Alasannya kenapa dan sebagainya. Setelah itu anak menyadari bahwa dia melakukan kesalahan. Kita menanyakan. Terus untuk memperbaiki kesalahan ini, kamu mau apa? Jadi solusi itu tidak datang dari kita, tidak dari peraturan di sekolah, tapi dari anak itu sendiri. Ketika anak sudah pada posisi menyadari kesalahannya, berarti dia kita bangun kepercayaan dirinya untuk mencari solusi. Kalau kamu misalnya bangunnya kesiangan, besok kamu bagaimana cara kamu biar tidak bangun siang lagi gitu. Jadi misalnya dia nanti akan mengajukan beberapa, oh saya nanti coba ini Bu mau pakai jam alarm gitu. Kemudian mungkin dia mengajukan lagi, oh saya minta tolong orang tua untuk membangunkan saya gitu dan sebagainya. Jadi alternatif solusi itu datang dari anak karena kondisi yang paling tahu adalah anak. Jadi kita tidak meminta atau memberikan solusi, tapi anak yang mengajukan ke kita gitu. Ini dia adalah posisi kontrol dan kita diharapkan bisa mengambil posisi kontrol di posisi manajer. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa posisi yang ideal adalah posisi manajer. Jadi mari kita bersama-sama mengambil posisi yang paling ideal dalam mendampingi anak kita memperbaiki kesalahan dia secara bertanggung jawab dan dari dalam diri.
Baik, Bapak Ibu, untuk yang selama ini kita pakai sebagai pedoman dalam menegakkan peraturan adalah pertama peraturan sekolah, kemudian kita juga sudah membuat kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah. Jadi untuk tahap berikutnya kita bisa masuk mencoba membuat keyakinan kelas. Jadi apakah keyakinan kelas itu? Selama ini yang kita pedomani adalah peraturan A, nanti konsekuensinya atau sanksinya B gitu. Kemudian kalau di kelas kita sudah membuat kesepakatan kelas sesuai dengan kesepakatan kita dengan anak. Nah, ini kita lanjut pada tahap berikutnya. Bagaimana kita akan membuat keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu perlu kami sampaikan bahwa pada saat pendidikan guru penggerak ini kami diawali dengan memahami dan memaknai filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Banyak sekali filosofi beliau yang ternyata dari masa ke masa itu masih sangat relevan dan berlaku. Jadi ini mulai digaungkan kembali tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, dan salah satunya adalah guru mengantarkan anak pada keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Jadi penerapan disiplin positif di sekolah merupakan proses dalam mendampingi anak untuk mewujudkan keselamatan dan kebahagiaan mereka dengan membentuk keyakinan di tingkat sekolah maupun di tingkat kelas. Jadi keyakinan ini mengandung nilai-nilai kebajikan. Kalau istilah yang biasa kita dengar adalah akhlak mulia gitu. Jadi kalau di sini kami menggunakan istilah nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang menjadi tujuan mulia dari penerapan disiplin positif di sekolah. Jadi di sini keyakinan kelas ini dibentuk dengan dasar untuk memperkuat atau membentuk suatu nilai kebajikan yang akan kita harapkan bisa ada pada anak. Keyakinan kelas itu seperti apa gitu. Jadi pada intinya keyakinan kelas itu adalah suatu keyakinan yang dibentuk atau diyakini oleh guru dan siswa, utamanya adalah siswa, tentang apa yang mereka yakini baik, apa yang mereka yakini penting untuk dilakukan. Nah, ini contoh-contohnya seperti ini. Nilai kebajikan yang akan diangkat misalnya adalah hormat. Keyakinan kelasnya bisa kita rumuskan seperti ini. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Jadi rumusan keyakinan kelasnya dibuat dalam bentuk yang positif. Jadi tidak dilarang, tidak boleh, itu tidak. Jadi kita membuat dalam formula yang positif. Tidak ada formula negatif dalam keyakinan kelas. Ketika nilai kebajikan yang kita ambil adalah hormat, nanti untuk operasionalnya kita pahamkan bersama dengan anak-anak. Misalnya tadi kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Di situ nanti bentuk operasionalnya berarti anak perlu menjaga barang milik orang lain, perlu menjaga barang punya teman gitu. Jadi misalnya dia meminjam sesuatu, minjam alat tulis dari temannya, berarti bagaimana caranya dia tidak merusakkan atau bahkan menghilangkan, itu perlu. Itu berarti diyakini bersama bahwa penting gitu. Kemudian menghormati semua orang, baik termasuk teman dan guru. Bagaimana ketika ada guru yang sedang di depan berbicara, ada teman yang sedang menyampaikan idenya, itu kita sebagai temannya itu menghargai. Jadi tidak ngomong sendiri dan sebagainya. Kemudian contoh yang kedua adalah nilai kebajikannya bekerja. Rumusan keyakinan kelasnya nanti bisa kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Jadi nanti dipahamkan dengan muridnya atau siswanya bahwa mengerjakan tugas tepat waktu, kemudian mengerjakan tugas secara mandiri, itu adalah suatu hal yang penting dilakukan. Dan ini contoh yang ketiga adalah diterima dan dimiliki. Rumusan untuk keyakinan kelasnya bisa dibuat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Jadi biasanya kan di kelas ini kita banyak temui anak saling membuli, ada bahkan maaf jika secara fisik kurang menarik, kemudian ada yang dikucilkan. Nah, seperti itu nanti kita angkat di sini, di nilai kebajikan diterima dan dimiliki. Jadi ini adalah contoh-contohnya ya Bapak Ibu. Jadi apa ya?
tidak harus seperti ini rumusannya. Yang pada intinya adalah tidak banyak-banyak yang bisa dilakukan, kemudian tidak ada unsur negatif di dalam rumusan kalimatnya. Jadi semua itu apa ya, beraroma, beratmosfer positif. Tidak ada kata tidak boleh, dilarang, itu tidak ada dalam keyakinan kelas. Berikutnya, dalam keyakinan kelas. Berikutnya, baik, di sini ada pendekatan segitiga restitusi. Itu apa hubungannya dengan keyakinan kelas? Setelah kita membuat keyakinan kelas, bagaimana kita mengimplementasikan di dalam kegiatan di dalam kelas, itu ada hubungannya dengan pendekatan segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu, jika ada anak yang melakukan pelanggaran, anak yang melakukan hal yang tidak baik atau melanggar kesepakatan kelas, itu ada pendekatan dalam menyelesaikannya. Istilahnya pendekatan segitiga restitusi. Nah, coba kita lihat dalam teori kontrol itu pendekatan segitiga restitusi itu hubungannya seperti apa. Yang pertama, langkah pertama adalah menstabilkan identitas atau stabilize the identity. Dalam teori kontrol di sini langkah ini berisi kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi di sini biasanya kalau kita menjumpai anak melakukan kesalahan, biasanya kita langsung istilah kita menjudge, kamu itu salah, kamu salahmu tuh ini kan gitu. Jadi di dalam pendekatan segitiga restitusi tidak seperti itu. Jadi kita melakukan pendekatan gini, menstabilkan bahwa anak itu tidak dijudge sebagai anak yang salah, tetapi anak itu merasa saya salah, tetapi saya tahu bahwa saya salah. Jadi tidak istilahnya tidak bahasa gampang kita itu tidak takut, tidak minder dan sebagainya. Kita membangun bahwa dia itu membangun identitas dia, bahwa dia itu tidak orang yang berbuat salah seterusnya, tapi dia berbuat salah itu kali ini, dan itu kita membuat dalam tanda petik memaklumi. Mungkin ini adalah langkah yang tidak mudah bagi kita karena bahasa gampangnya anak salah itu ya salah, jangan kalau kita membuat dia merasa tidak bersalah, bahasanya kan seperti itu. Tapi kalau kita pahami konsepnya, menstabilkan identitas itu maksudnya, contohnya begini, ada anak yang tidak memperhatikan, ngomong sendiri gitu, tetapi dia ngomongnya lama-kelamaan kok mengganggu kelas. Jadi kita bilang, emang banyak temanmu itu yang suka ngomong sendiri, tetapi kan tidak sekeras ini, tidak mengganggu ini. Nah itu kita kan ada unsur membenarkan. Jadi membenarkan, menstabilkan dia dulu. Jadi tidak langsung kamu itu kok bikin berisik, bikin gaduh, mengganggu kelas dan sebagainya, seperti itu. Ini mungkin langkah yang perlu kita pahami dulu, kemudian kita kita coba, karena tidak mudah untuk menstabilkan identitas ini. Kemudian yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah atau validate the misbehavior. Jadi kalau ini mungkin kita sudah banyak melakukan, kalau anak melakukan salah, kenapa, ditanya kenapa, alasannya apa, itu mungkin sudah banyak kita lakukan ya. Jadi tidak masalah. Jadi jangan langsung memberikan hukuman tanpa menanyakan alasannya. Kemudian yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan, seek the belief. Di sini kita tadi dasarnya untuk membuat keyakinan kelas itu untuk ini. Ketika anak sudah menyusun keyakinan kelas sesuai dengan keyakinan anak di kelas itu, maka itulah dasar kita ketika kita akan membantu anak perbaiki kesalahannya. Jadi kalau misalnya kok tadi mencoret-coret dinding gitu, berarti kita menanyakan alasannya kenapa, terus ini melanggar keyakinan yang mana dan sebagainya. Nah di sini nanti kita akan membangun setelah dia yakin, oh saya melanggar keyakinan merusak fasilitas kelas gitu, barulah di situ kita bisa minta solusi ke murid yang bersangkutan, bagaimana dia memperbaiki kesalahannya. Oke, berarti kamu memperbaiki kesalahan tadi dengan bagaimana. Jadi bukan dari kita solusinya, tapi dari dia sendiri, ide dia sendiri, sesuai dengan kemampuan dia. Nah ini Bapak Ibu, kalau digambarkan segitiga restitusi itu seperti ini bentuknya.
Kenapa segitiga? Karena ada 3 langkah, makanya istilahnya segitiga restitusi. Saya sampaikan kembali bahwa yang pertama menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi alurnya kita buat ini ya, garis besar yang pertama kita stabilkan dulu. Anak jangan dijudge bahwa dia itu membuat kesalahan gitu. Jadi anak itu kita buat merasa nyaman dulu sehingga nanti dia akan lebih terbuka, lebih punya ide untuk bertanggung jawab atas kesalahannya. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kita menanyakan alasannya apa melakukan pelanggaran tersebut. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan bahwa anak menyadari apa yang dia berbuat itu melanggar keyakinan kelas yang mana. Setelah itu baru kita minta solusinya apa gitu. Dan mungkin anak ini akan memberikan beberapa alternatif. Nah, kita sebagai guru perannya adalah untuk memilah dan memilih dan mengarahkan. Oh, berarti kamu bisa solusinya yang A atau B atau C, seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu, kalau mungkin menstabilkan identitas itu seperti apa sih gitu. Nah, ini beberapa contohnya ya. Apa yang bisa kita sampaikan ke anak yang berbuat atau melanggar aturan, itu kita bisa berkata-kata seperti ini, tergantung dari bentuk pelanggarannya ya. Jadi yang pertama kita bisa berkata, oh, berbuat salah itu tidak apa-apa, atau tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Oh, tenang aja, kita bisa menyelesaikan masalah ini kok gitu. Atau kita bisa menyampaikan bahwa Bapak Ibu tidak tertarik, tidak mau tahu siapa yang salah, tapi Bapak Ibu itu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Boleh juga kita berkata, kamu berhak merasa begitu, atau apa kamu sedang menjadi teman yang baik dengan dirimu sendiri ketika melakukan hal itu. Ini sebagian contoh ya Bapak Ibu. Jadi kalau tergantung bentuk pelanggarannya, kita bisa menyampaikan hal yang kurang lebih sama dengan seperti ini. Berikutnya, ya. Kemudian untuk tahapan kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Jadi ketika kita pada tahapan ini adalah intinya kita menyadarkan anak bahwa dia ini sudah melakukan kesalahan. Nah, bentuk-bentuk kata yang bisa kita sampaikan kepada anak adalah sebagai berikut, yaitu misalnya, padahal kamu bisa melakukan lebih buruk dari ini ya, tapi kamu kan tidak. Atau kalau contoh yang lain adalah kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Atau bisa juga kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu juga harus lebih baik dari yang sekarang ya. Itu adalah validasi bahwa mereka itu salah, tetapi kita beri peluang untuk perbaikinya. Kemudian yang berikutnya, ya ini tahapan yang terakhir ya dari segitiga restitusi, yaitu menanyakan keyakinan. Kemudian apa saja yang bisa kita sampaikan seperti yang tertera di slide ini. Kemudian bahasa lainnya kalau saya itu begini, terus kamu setelah tahu bahwa kamu salah, kamu melanggar keyakinan kelas, terus kamu mau apa? Itu bahasa yang paling mudah yang bisa disampaikan gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu, kita menanyakan bentuk tanggung jawab seperti apa. Bapak Ibu bisa merangkai kalimat sendiri yang mungkin lebih bisa diterima oleh anak. Intinya kita menanyakan apa bentuk pertanggung jawabannya. Ya, Bapak Ibu, jadi sebelum saya matur di depan panjenengan semua ini, saya sudah mempraktekkan bagaimana cara memperbaiki kesalahan anak dengan melalui pendekatan segitiga restitusi. Jadi ada beberapa kasus yang sudah saya coba untuk penyelesaiannya melalui segitiga restitusi, seperti kemarin ada anak itu yang tangannya jahil gitu, kemudian dia tanpa
tanpa disengaja kan aja, itu memang sudah apa ya, kayak spontan gitu nih. Jadi dia tiba-tiba lewat tangannya kena telinga temennya, kemudian maskernya sampai putus gitu, kemudian anak yang satunya ini tidak terima gitu. Jadi di situ malah akhirnya terjadi perkelahian. Di situ saya coba ajak anak ke tempat yang lebih lebih tenang, tidak dalam kelas. Saya tanya satu-satu dari pihak yang satu dengan pihak yang satunya, saya konfirmasi apa yang dia lakukan, kemudian pihak satunya juga saya konfirmasi, saya tanya apakah itu salah atau tidak dan sebagainya. Saya dialog dengan mereka gitu. Jadi tidak ada judge bahwa dia itu salah gitu. Jadi saya melakukan pendekatan kedua anak itu untuk menceritakan kronologi dari masing-masing pihak, tidak berat sebelah. Kemudian kita coba menggali gitu, apakah dia menyadari kesalahannya, akhirnya sampai dia berdua itu menyadari sama-sama salah. Dan saya tanya, kalau sudah seperti ini kalian bagaimana menyelesaikannya? Jangan sampai setelah pulang ini nanti masih bermasalah lagi, masih ada dendam bahkan, atau melakukan pemukulan dan sebagainya. Itu jangan sampai. Ini bagaimana? Akhirnya mereka berdua punya pemikiran sendiri, minta maaf. Terus kemudian yang satunya belum legowo, diulang lagi bagaimana cara dia legowo, maafkan dan sebagainya. Akhirnya mereka berdamai. Kemudian ada juga anak yang berkali-kali, kebetulan saya mengajar bahasa Inggris, dia berkali-kali, 3 kali atau 4 kali anak tidak bawa kamus. Akhirnya saya melakukan pendekatan segitiga restitusi ini. Banyak temanmu yang nggak bawa kamus loh, tapi mereka tidak sampai 3 kali seperti kamu gitu. Nah, ini kamu melanggar keyakinan yang mana gitu, misalnya seperti itu. Kemudian dia menjawab, ini Bu, saya tidak tertib bawa buku pelajaran. Oke, berarti sudah tahu kan kalau melanggar keyakinan. Terus ini solusinya apa biar kamu besok bawa kamus? Ada 2 anak, yang satu bilang, Bu, saya mau beli kamus. Oke ya, hari kapan kamu belinya kamus? Nanti hari Sabtu saya sudah bawa, Bu. Kemudian oke, hari Sabtu kita lihat ya. Satunya memberi solusi, Bu, kalau saya beli kamu saya belum punya uang, nggak berani bilang orang tua gitu. Akhirnya dia bilang, pinjem ya Bu ya, boleh, yang penting hari Sabtu kita lihat ya. Itu beberapa contoh yang sudah saya lakukan. Dan setelah itu kebetulan dan alhamdulillahnya mereka sejak hari Sabtunya saya cek itu mereka sudah bawa. Beberapa pertemuan setelahnya itu dia sudah membawa. Nah, ini yang saya sampaikan adalah ada skenario penerapan segitiga restitusi yang kemarin saya coba buat dalam video. Ini contohnya ya, itu bisa panjenengan baca, panjenengan cermati. Nah, ini dokumentasi kemarin ketika saya melakukan atau menerapkan segitiga restitusi dengan salah satu siswa. Nanti Bapak Ibu juga bisa ketika nanti sudah menerapkan penyelesaian masalah anak dengan segitiga restitusi, itu coba nanti panjenengan dokumentasikan sebagai bahan bahan dokumentasi panjenengan, bahan evaluasi panjenengan. Demikian. Ya, Bapak Ibu, sudah sampai di penghujung waktu saya untuk berbagi, sesi berbagi saya dalam penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Mungkin ini belum cukup secara detail untuk berbagi. Kita bisa sharing setelah ini ya. Jadi bagaimana cara membentuk keyakinan kelas, kemudian keyakinan kelas itu rumusannya seperti apa, kemudian dari langkah-langkahnya penerapan segitiga restitusi. Nah, ini setelah sesi ini kita akan praktekkan bersama ya. Jadi nanti Bapak Ibu setelah sesi berbagi ini nanti panjenengan ke kelas masing-masing, kemudian mencoba untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Setelah nanti terbentuk keyakinan kelas, Bapak Ibu nanti coba dipraktekkan. Kebetulan misalnya ada anak yang melanggar, coba segitiga restitusi ini digunakan sebagai pendekatan dalam menyelesaikan masalah. Nanti Bapak Ibu coba, kemudian Bapak Ibu evaluasi. Setelah ada keyakinan kelas ini, seperti apa perubahannya? Penerapan budaya positifnya itu seperti apa? Kemudian apakah jauh lebih baik? Apakah anak lebih nyaman? Atau bahkan sama saja? Jadi mari kita
praktekkan bersama-sama, kita terapkan cara-cara yang ada dalam konsep penerapan budaya positif, kemudian kita evaluasi hal apa yang sudah baik, dan nanti kita secara bersama-sama mencoba menerapkan pendekatan segitiga restitusi ini dengan tujuan anak memiliki nilai kebajikan dan memiliki rasa tanggung jawab dari dalam diri. Jadi tidak lagi memperbaiki kesalahan dan terpaksa karena takut dihukum. Ngaten ya Pak Ibu, habis ini kita bisa diskusi bagaimana merumuskan keyakinan kelas dan sebagainya. Terima kasih atas waktunya. Saya tutup sesi berbagi kali ini. Kemudian yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah, ini adalah posisi yang paling ideal. Jadi kita diharapkan dapat berposisi sebagai manajer dalam mendampingi anak dalam memperbaiki kesalahannya. Contohnya seperti ini. Jadi kita melakukan pendekatan dulu. Kenapa? Menanyakan alasan kenapa kok terlambat, mengapa tidak mengerjakan PR dan sebagainya. Jadi kita mendekati dulu. Setelah itu kita membangun kepercayaan diri anak. Jadi dia akan berbicara banyak. Dia mau mengungkapkan gitu. Kenapa? Alasannya kenapa dan sebagainya. Setelah itu anak menyadari bahwa dia melakukan kesalahan. Kita menanyakan terus untuk memperbaiki kesalahan ini, kamu mau apa? Jadi solusi itu tidak datang dari kita, tidak dari peraturan di sekolah, tapi dari anak itu sendiri. Ketika anak sudah pada posisi menyadari kesalahannya, berarti dia kita bangun kepercayaan dirinya untuk mencari solusi. Kalau kamu misalnya bangunnya kesiangan, besok kamu bagaimana cara kamu biar tidak bangun siang lagi gitu. Jadi misalnya dia nanti akan mengajukan beberapa, oh saya nanti coba ini Bu mau pakai jam alarm gitu. Kemudian mungkin dia mengajukan lagi, oh saya minta tolong orang tua untuk membangunkan saya gitu dan sebagainya. Jadi alternatif solusi itu datang dari anak, karena kondisi yang paling tahu adalah anak. Jadi kita tidak meminta atau memberikan solusi, tapi anak yang mengajukan ke kita gitu. Ini dia adalah posisi kontrol, dan kita diharapkan bisa mengambil posisi kontrol di posisi manajer. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa posisi yang ideal adalah posisi manajer. Jadi mari kita bersama-sama mengambil posisi yang paling ideal dalam mendampingi anak kita memperbaiki kesalahan dia secara bertanggung jawab dan dari dalam diri. Baik, Bapak Ibu, untuk yang selama ini kita pakai sebagai pedoman dalam menegakkan peraturan adalah pertama peraturan sekolah, kemudian kita juga sudah membuat kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah. Jadi untuk tahap berikutnya kita bisa mencoba membuat keyakinan kelas. Jadi apakah keyakinan kelas itu? Selama ini yang kita pedomani adalah peraturan A, nanti konsekuensinya atau sanksinya B gitu. Kemudian kalau di kelas kita sudah membuat kesepakatan kelas sesuai dengan kesepakatan kita dengan anak. Nah, ini kita lanjut pada tahap berikutnya. Bagaimana kita akan membuat keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu perlu kami sampaikan bahwa pada saat pendidikan guru penggerak ini kami diawali dengan memahami dan memaknai filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Banyak sekali filosofi beliau yang ternyata dari masa ke masa itu masih sangat relevan dan berlaku. Jadi ini mulai digaungkan kembali tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, dan salah satunya adalah guru mengantarkan anak pada keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Di penerapan disiplin positif di sekolah merupakan proses dalam mendampingi anak untuk mewujudkan keselamatan dan kebahagiaan mereka dengan membentuk keyakinan di tingkat sekolah maupun di tingkat kelas. Jadi keyakinan ini
mengandung nilai-nilai kebajikan. Kalau istilah yang biasa kita dengar adalah akhlak mulia gitu. Jadi kalau di sini kami menggunakan istilah nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang menjadi tujuan mulia dari penerapan disiplin positif di sekolah. Jadi di sini keyakinan kelas ini dibentuk dengan dasar untuk memperkuat atau membentuk suatu nilai kebajikan yang akan kita harapkan bisa ada pada anak. Keyakinan kelas itu seperti apa gitu. Jadi pada intinya keyakinan kelas itu adalah suatu keyakinan yang dibentuk atau diyakini oleh guru dan siswa, utamanya adalah siswa, tentang apa yang mereka yakini baik, apa yang mereka yakini penting untuk dilakukan. Nah, ini contoh-contohnya seperti ini. Nilai kebajikan yang akan diangkat misalnya adalah hormat. Keyakinan kelasnya bisa kita rumuskan seperti ini. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Jadi rumusan keyakinan kelasnya dibuat dalam bentuk yang positif. Jadi tidak dilarang, tidak boleh, itu tidak. Jadi kita membuat dalam formula yang positif. Tidak ada formula negatif dalam keyakinan kelas. Ketika nilai kebajikan yang kita ambil adalah hormat, nanti untuk operasionalnya kita pahamkan bersama dengan anak-anak. Misalnya tadi kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Di situ nanti bentuk operasionalnya berarti anak perlu menjaga barang milik orang lain, perlu menjaga barang punya teman. Gitu. Jadi misalnya dia meminjam sesuatu, minjam alat tulis dari temannya, berarti bagaimana caranya dia tidak merusakkan atau bahkan menghilangkan, itu perlu. Itu berarti diyakini bersama bahwa penting gitu. Kemudian menghormati semua orang, baik termasuk teman dan guru. Bagaimana ketika ada guru yang sedang di depan berbicara, ada teman yang sedang menyampaikan idenya, itu kita sebagai temannya itu menghargai. Jadi tidak ngomong sendiri dan sebagainya. Kemudian contoh yang kedua adalah nilai kebajikannya bekerja. Rumusan keyakinan kelasnya nanti bisa kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Jadi nanti dipahamkan dengan muridnya atau siswanya bahwa mengerjakan tugas tepat waktu, kemudian mengerjakan tugas secara mandiri, itu adalah suatu hal yang penting dilakukan. Dan ini contoh yang ketiga adalah diterima dan dimiliki. Rumusan untuk keyakinan kelasnya bisa dibuat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Jadi biasanya kan di kelas ini kita banyak temui anak saling membuli, ada bahkan maaf jika secara fisik kurang menarik, kemudian ada yang dikucilkan. Nah, seperti itu nanti kita angkat di sini, di nilai kebajikan diterima dan dimiliki. Jadi ini adalah contoh-contohnya ya Bapak Ibu. Jadi apa ya? Tidak harus seperti ini rumusannya, yang pada intinya adalah tidak banyak-banyak yang bisa dilakukan, kemudian tidak ada unsur negatif di dalam rumusan kalimatnya. Jadi semua itu apa ya, beraroma, beratmosfer positif. Tidak ada kata tidak boleh, dilarang, itu tidak ada dalam keyakinan kelas. Berikutnya. Baik, di sini ada pendekatan segitiga restitusi. Itu apa hubungannya dengan keyakinan kelas? Setelah kita membuat keyakinan kelas, bagaimana kita mengimplementasikan di dalam kegiatan di dalam kelas, itu adalah hubungannya dengan pendekatan segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu, jika ada anak yang melakukan pelanggaran, anak yang melakukan hal yang tidak baik atau melanggar kesepakatan kelas, itu ada pendekatan dalam menyelesaikannya. Istilahnya pendekatan segitiga restitusi. Nah, coba kita lihat dalam teori kontrol itu pendekatan segitiga restitusi itu hubungannya seperti apa. Yang pertama, langkah pertama adalah menstabilkan identitas atau stabilize the identity. Dalam teori kontrol di sini langkah ini berisi kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi di sini biasanya kalau kita
menjumpai anak melakukan kesalahan, biasanya kita langsung istilah kita menjudge, kamu tuh salah, kamu salahmu tuh ini kan gitu. Jadi di dalam pendekatan segitiga restitusi tidak seperti itu. Jadi kita melakukan pendekatan dulu, menstabilkan bahwa anak itu tidak dijudge sebagai anak yang salah, tetapi anak itu merasa saya salah, tetapi saya tahu bahwa saya salah. Jadi tidak apa ya, istilahnya tidak bahasa gampang kita itu tidak takut, tidak minder dan sebagainya. Kita membangun bahwa dia itu membangun identitas dia, bahwa dia itu tidak orang yang berbuat salah seterusnya, tapi dia berbuat salah itu kali ini, dan itu kita membuat dalam tanda petik memaklumi. Mungkin ini adalah langkah yang tidak mudah bagi kita karena bahasa gampangnya anak salah itu ya salah, jangan kalau kita membuat dia merasa tidak bersalah, bahasanya kan seperti itu. Tapi kalau kita pahami konsepnya, menstabilkan identitas itu maksudnya, contohnya begini, ada anak yang tidak memperhatikan ngomong sendiri gitu, tetapi dia ngomongnya lama-kelamaan kok mengganggu kelas. Jadi kita bilang, memang banyak temanmu itu yang suka ngomong sendiri, tetapi kan tidak sekeras ini, tidak mengganggu ini. Nah itu kita kan ada unsur membenarkan, jadi membenarkan, menstabilkan dia dulu. Jadi tidak langsung kamu itu kok bikin berisik, bikin gaduh, mengganggu kelas dan sebagainya, seperti itu. Ini mungkin langkah yang perlu kita pahami dulu, kemudian kita kita coba, karena tidak mudah untuk menstabilkan identitas ini. Kemudian yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah atau validate the misbehavior. Jadi kalau ini mungkin kita sudah banyak melakukan nih, kalau anak melakukan salah kenapa, ditanya kenapa, alasannya apa, itu mungkin sudah banyak kita lakukan ya. Jadi tidak masalah. Jadi jangan langsung memberikan hukuman tanpa menanyakan alasannya. Kemudian yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan, seek the belief. Di sini kita tadi dasarnya untuk membuat keyakinan kelas itu untuk ini. Ketika anak sudah menyusun keyakinan kelas sesuai dengan keyakinan anak-anak di kelas itu, maka itulah dasar kita ketika kita akan membantu anak perbaiki kesalahannya. Jadi kalau misalnya kok tadi mencoret-coret dinding gitu, berarti kita menanyakan alasannya kenapa, terus ini melanggar keyakinan yang mana dan sebagainya. Nah di sini nanti kita akan membangun setelah dia yakin, oh saya melanggar keyakinan merusak fasilitas kelas gitu, barulah di situ kita bisa minta solusi ke murid yang bersangkutan, bagaimana dia memperbaiki kesalahannya. Oke, berarti kamu memperbaiki kesalahan tadi dengan bagaimana. Jadi bukan dari kita solusinya, tapi dari dia sendiri, ide dia sendiri, sesuai dengan kemampuan dia. Nah ini Bapak Ibu, kalau digambarkan segitiga restitusi itu seperti ini bentuknya. Kenapa segitiga? Karena ada 3 langkah, makanya istilahnya segitiga restitusi. Saya sampaikan kembali bahwa yang pertama menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi alurnya kita buat ini ya, garis besarnya. Yang pertama kita stabilkan dulu, anak jangan dijudge bahwa dia itu membuat kesalahan gitu. Jadi anak itu kita buat merasa nyaman dulu, sehingga nanti dia akan lebih terbuka, lebih punya ide untuk bertanggung jawab atas kesalahannya. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, kita menanyakan alasannya apa melakukan pelanggaran tersebut. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan, bahwa anak menyadari apa yang dia perbuat itu melanggar keyakinan kelas yang mana. Setelah itu baru kita minta solusinya apa gitu. Dan mungkin anak ini akan memberikan beberapa alternatif. Nah kita sebagai guru perannya adalah untuk memilah dan memilih dan mengarahkan, oh berarti kamu bisa solusinya yang A atau B atau C, seperti itu. Nah ini Bapak Ibu, kalau mungkin menstabilkan identitas itu seperti apa sih gitu. Nah ini beberapa contohnya nih, apa yang bisa kita sampaikan ke anak yang berbuat atau melanggar aturan. Itu kita bisa berkata-kata seperti ini, tergantung dari bentuk pelanggarannya ya. Jadi yang pertama kita bisa berkata,
oh berbuat salah itu tidak apa-apa, atau tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Oh tenang aja, kita bisa menyelesaikan masalah ini kok gitu. Atau kita bisa menyampaikan bahwa Bapak Ibu tidak tertarik, tidak mau tahu siapa yang salah, tapi Bapak Ibu itu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Boleh juga kita berkata, kamu berhak merasa begitu, atau apa kamu sedang menjadi teman yang baik dengan dirimu sendiri ketika melakukan hal itu. Ini sebagian contoh ya Pak Ibu. Jadi kalau tergantung bentuk pelanggarannya, kita bisa menyampaikan hal yang kurang lebih sama dengan seperti ini. Berikutnya. Ya. Kemudian untuk tahapan kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Jadi ketika kita pada tahapan ini ada tidak mudah. Jadi targetnya setelah ini saya mohon seminggu atau setengah minggu depan saya mohon nanti Pak Ibu mengumpulkan keyakinan kelas banyak berapa? Enggak perlu banyak 3 sampai 5 saja. Hanya rumusan yang tadi. Nanti untuk detailnya saya sudah punya fotokopi misalnya memang bentuknya seperti apa, caranya bagaimana, dan nilai kebajikan apa sudah ada saya printkan atau saya kirim file juga bisa. Intinya pertengahan minggu depan saya mohon Bapak Ibu mengumpulkan keyakinan di kelas 3 kalimat juga tidak apa-apa seperti yang saya contohkan tadi. Terus nanti minggu depannya lagi saya mau minta foto Bapak Ibu ketika menyelesaikan masalah dengan anak. Kalau berkenan video, tapi kalau tidak foto juga tidak apa, seperti dia duduk, terus nanti permasalahannya apa, kemudian penyelesaian seperti apa. Itu ini. Kenapa? Saya mengikuti sesi berbagi dalam penerapan budaya positif di sekolah. Saya memahami bahwa seorang guru mempunyai peranan dalam membantu siswa menyelesaikan masalahnya serta mengarahkan siswa untuk bertanggung jawab dan mandiri menyelesaikan permasalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Hartati dari SMP Negeri 2 Wonosari, Klaten. Setelah mengikuti sesi berbagi tentang penerapan budaya positif di sekolah, saya belajar tentang konsep-konsep budaya positif. Selain itu, saya memahami betapa pentingnya membentuk keyakinan kelas untuk membangkitkan dan memberikan motivasi intrinsik siswa. Selanjutnya, saya mencoba menerapkan segitiga restitusi dalam membantu siswa memperbaiki kesalahannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melatsih Prihatini, guru mata pelajaran IPA. Setelah mengikuti sesi berbagi tentang penerapan budaya positif di sekolah, saya memahami bahwa guru memiliki peran dalam menyelesaikan permasalahan siswa di kelas, yaitu dengan bersama-sama siswa membentuk keyakinan kelas. Dengan adanya keyakinan kelas ini dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam diri siswa, sehingga siswa lebih bersemangat dalam menjalankannya daripada sekedar mengikuti peraturan di sekolah.
Dengan keyakinan kelas, saya mulai menyadari kesalahan saya dan saya akan memperbaiki kesalahan saya dengan mandiri dan dengan tidak paksaan dari guru.